Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Laila Khorodikmah dengan nomor induk mahasiswa 2306 020029. Nah, di sini kita akan membahas sedikit mengenai materi SMP kelas 8 yaitu mengenai sistem gerak pada manusia. Nah, teman-teman tahu nggak sih, salah satu ciri makhluk hidup selain bernapas itu bergerak. Nah, kemampuan manusia dalam bergerak dapat terjadi karena kerjasama antara tulang dan otot. Otot menempel dan menghubungkan tulang yang satu dengan kulit. Otot memiliki kemampuan untuk mengkerut atau berkontraksi sehingga menimbulkan gerakan. Karena itu, otot sering disebut sebagai alat gerak aktif, sedangkan tulang disebut sebagai alat gerak aktif. Nah, sistem gerak itu tersusun dari beberapa organ, yaitu terdiri dari tulang yang merupakan alat gerak pasif, sendi merupakan penghubung antar tulang, dan otot yang merupakan alat gerak aktif. Nah, di sini kita akan bahas satu-satu nih antara tulang, sendi, dan otot. Tulang. Nah, kumpulan tulang itu disebut rangka, yang tersusun dari 206 tulang yang berbeda sifat, bentuk, bahkan letaknya. Nah, di sini ada fungsi rangka. Yang pertama, menegakkan tubuh. Yang kedua, melindungi organ-organ lunak. Contohnya itu seperti tulang rusuk yang melindungi paru-paru kita, jantung kita, terus ada tulang tengkorak yang melindungi otak kita, seperti itu. Jadi, rangka atau tulang melindungi organ-organ lunak di dalam tubuh kita. Selanjutnya, sebagai tempat melekatnya otot. Yang kedua, sebagai alat gerak. Dan yang terakhir ada yang kelima, sebagai tempat membentukkan sel darah merah. Jadi bukan pembentuknya, tapi tempatnya, yaitu tempat untuk membentuk sel-sel darah. Lanjut, yang terakhir itu ada tempat untuk menyimpan mineral seperti kalsium, kalium, natrium, fosfat, seperti itu. Nah, dari 206 tulang tadi ada apa saja sih? Nah, kita akan bahas nih di tulang penyusun rangka. Yaitu yang pertama ada tulang tengkorak. Nah, tulang yang menyusun tengkorak, wajah, dan kepala, yaitu tulang tengkorak tersusun atas tulang pipi, tulang rahang, tulang mata, tulang hidung, tulang dahi, tulang ubun-ubun, tulang pelipis, dan tulang daji. Yang kedua ada tulang badan, yaitu yang tersusun tulang badan yang menyusun tulang punggung, tulang belakang, tulang rusuk, dan kemudian tulang panggul, yang berfungsi tadi melindungi organ-organ dalam yang lunak seperti jantung, paru-paru, ginjal, dan organ lainnya. Selanjutnya, ada tulang yang merupakan alat gerak, yaitu tulang alat gerak menyusun anggota gerak atas dan anggota gerak bawah seperti lengan dan kaki. Tulang anggota gerak bagian atas atau tangan terbentuk dari tulang lengan atas atau bisa disebut dengan humerus. Terus ada tulang pengumpil, radius, dan tulang hasta atau ulna. Adapun tulang penyusun anggota gerak bagian bawah adalah tulang paha yang bisa disebut dengan femur, terus ada tulang betis atau fibula, dan tulang kering atau tibia. Terus tulang itu juga terbagi berdasarkan kekerasannya, yaitu tulang keras dan tulang rawan. Apa sih perbedaan dari kedua tulang ini antara tulang keras dan tulang rawan? Nah, di sini tulang keras tersusun atas campuran antara kalsium dan kolagen. Lapisan luar tulang disebut periostum. Proses pengerasan tulang disebut ossifikasi. Nah, kalau kita misalkan bayi nih baru lahir, itu kan tulangnya masih termasuk tulang rawan, belum masuki tulang keras. Nah, namun beranjaknya
si bayi ini dewasa, beranjaknya umurnya, nah akan mengalami proses pengerasan tulang yang disebut osifikasi ini tadi. Terus tulang keras berdasarkan bentuknya terdiri dari tulang pipa, tulang pipa yang bentuknya memang seperti pipa, yaitu yang terbagi dari tulang paha, tulang betis, dan tulang lengan. Terus ada tulang pendek yang terdiri dari tulang rusuk jari, ruas tulang belakang, terus pergelangan tangan, pergelangan kaki, dan telapak kaki. Langsung selanjutnya ada tulang pipih. Nah, tulang pipih ini sesuai namanya ya, bentuknya juga pipih, yaitu terdiri dari tulang penyusun tengkorak, tulang rusuk, dan tulang dada. Nah, memasuki tulang rawan. Tulang rawan tersusun dari sel-sel tulang rawan yang sifatnya kenyal dan lentur. Banyak mengandung zat perekat sehingga relatif lentur. Sel tulang rawan disebut kondrosit. Tulang rawan dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama hialin Yang pertama yaitu hialin, yaitu ujung tulang rusuk, saluran pernafasan, permukaan tulang di dalam persendian, elastis. Terus yang kedua ada elastis, yaitu yang berupa daun telinga, saluran telinga luar, epiglotis, saluran eustachius, dan laring. Terus ada yang ketiga fibrosa, yaitu yang terdiri dari sambungan antar tulang belakang, tulang gelang, panggul, dan tulang tempurung lutut. Nah, ini ya gambarnya, contohnya tadi, tulang pipih, tulang pipa, tulang pendek. Nah, selanjutnya kita masuki ke persendian. Persendian itu memegang peranan yang sangat penting dalam pergerakan tubuh. Dengan adanya sendi, kaki dan tangan kita itu dapat dilipat, dapat diputar, dapat digerakkan, dan sebagainya. Nah, sendi itu tempat bertemunya dua buah tulang dinamakan sendi. Sendi diikat oleh ligamen dan tendon. Nah, persendian itu adalah jaringan penyambung antar tulang yang satu dengan tulang yang lain untuk membentuk rangka tubuh. Pada persendian, terdapat cairan pelumas yang disebut cairan sinova. Nah, berdasarkan sifat geraknya, sendi dibagi menjadi 3 macam, yaitu ada sinartrosis, anfiartrosis, dan diartrosis. Selanjutnya kita akan bahas satu-satu nih, apa sih sinartrosis itu, anfiartrosis, dan diartrosis. Di sini sinartrosis adalah hubungan antar tulang yang tidak memungkinkan adanya pergerakan. Jadi sinartrosis dibagi menjadi 2 macam, yaitu ada sikondrosis, yaitu sendi yang kedua ujung tulangnya dihubungkan dengan tulang rawan atau kartilago. Contohnya hubungan antar tulang rusuk dengan ruas tulang dada dan hubungan ruas-ruas tulang belakang. Selanjutnya ada sinfibrosis, yaitu sendi yang kedua ujung tulangnya dihubungkan dengan serabut. Contohnya hubungan antar tulang tengkorak, kemudian serabut-serabut jaringan ikat ini mengalami osifikasi atau penulangan. Nah, hubungan antar tulang tengkorak itu disebut satura. Nah, di sini ada contoh gambar sikondrosis nih dan gambar sinfibrosis. Selanjutnya yang kedua yaitu amfiartrosis. Amfiartrosis ini sendi dengan gerakan terbatas. Nih, pengertiannya bentuk hubungan antar tulang oleh kartilago yang menyebabkan adanya sedikit gerakan atau terbatas. Nah, amfiartrosis ini dibagi menjadi 2 macam, yaitu simfisis dan syndesmosis. Nah, pada simfisis, sendi dihubungkan oleh kartilago serabut yang pipih. Contohnya, sendi antar tulang rusuk dengan tulang belakang yang menyebabkan kamu bisa bernafas atau terjadi gerakan inspirasi dan ekspirasi. Sedangkan syndesmosis
Sendi dihubungkan oleh jaringan ikat serabut dan ligamen. Contohnya sendi antara tulang betis dan tulang kering. Nah, selanjutnya yang terakhir itu adalah diartrosis atau dengan gerakan bebas. Nah, nih, diartrosis adalah hubungan antar tulang yang satu dengan tulang yang lain oleh persendian sehingga bisa bergerak dengan leluasa atau bisa bergerak dan bebas. Berdasarkan tipe gerakannya, persendian diartrosis itu dapat dibedakan menjadi beberapa macam, yaitu yang pertama ada sendi engsel. Nah, sendi engsel ini jika gerak tulang yang dihubungkan hanya bergerak satu arah. Contohnya, hubungan tulang pada lutut, pada siku, dan pada jari-jari. Selanjutnya ada sendi putar. Nah, bila ujung tulang yang satu bergerak mengitari ujung tulang yang lain. Contohnya, sendi antara tulang tengkorak dengan tulang atlas yang menyebabkan kamu bisa menoleh dan menggeleng. Tulang sendi ini juga terdapat pada humerus dengan tulang pengumpil. Nah, di sini ada contoh-contoh gambar ya. Dari sendi engsel, sendi putar, sendi peluru. Terus selanjutnya ada sendi plana. Sendi plana ini bila kedua ujung tulang membentuk sendi seperti plana. Contohnya pada ibu jari dan sendi antara karpal dengan metakarpal. Terus ada sendi peluru bila ujung yang satu berbentuk bongkol seperti peluru yang masuk ke ujung tulang lainnya yang berbentuk cekungan. Sendi ini menyebabkan gerakan yang lebih bebas. Contohnya hubungan antara tulang paha dengan tulang pinggul. Selanjutnya ada sendi geser, memungkinkan pergeseran antar tulang, misalnya sendi yang terdapat pada tulang belakang. Selanjutnya ada sendi gulung, yaitu sendi yang mendukung gerakan rotasi pada poros, namun gerakannya terbatas. Nah, ini tadi sendi putar berada di dekat leher, terus sendi engsel, sendi plana, terus ada sendi peluru, sendi luncur, dan ada sendi kondiloid. Selanjutnya kita memasuki ke otot. Otot disebut juga alat gerak aktif karena dapat berkontraksi. Nah, otot ini dapat menggerakkan tulang-tulang karena adanya kerjasama otot yang menempel pada tulang-tulang tersebut. Nah, otot ini memiliki 3 karakteristik loh, yaitu yang pertama kontraksibilitas, ekstensibilitas, dan elastisitas. Apa sih 3 karakteristik ini? Nah, kita akan bahas satu-satu. Yang pertama, kontraksibilitas adalah kemampuan otot untuk berkontraksi atau mengkerut, sehingga otot menjadi lebih pendek. Selanjutnya ada ekstensibilitas, yaitu adalah kemampuan otot untuk berelaksasi atau memanjang dari ukuran semula. Selanjutnya ada elastisitas, yaitu adalah kemampuan otot untuk dapat kembali ke ukuran semula setelah berkontraksi. Saat otot kembali ke bentuk semula, otot disebut dalam keadaan relaksasi. Nah, macam-macam otot ini ada 3, yaitu yang pertama, otot dapat dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu otot polos, otot lurik, dan otot jantung. Nah, apa sih perbedaan dari ketiga otot ini? Nah, otot polos disebut juga otot alat-alat dalam tubuh, karena otot ini terletak pada saluran alat-alat dalam tubuh, seperti saluran pencernaan, pembuluh darah, saluran kelamin, dan dinding rahim. Nah, bekerjanya di luar kesadaran tanpa perintah otak. Otot ini dipengaruhi oleh saraf otonom, yaitu saraf simpatik dan parasimpatik. Ciri-ciri otot polos yaitu berinti satu, berbentuk gelendong dengan kedua ujungnya meruncing, bekerja di luar kesadaran, bekerja lambat, teratur, dan tidak cepat lelah. Selanjutnya ada otot lurik. Disebut juga otot rangka karena otot ini melekat menutupi rangka.
Nah, otot lurik terdiri atas serabut-serabut halus yang disebut myofibril, memiliki banyak inti dan memiliki warna polos dengan sitoplasma yang bening. Nah, ciri-ciri otot lurik, selnya itu berinti banyak, bentuknya silindris, sel otot tampak lurik. Sel otot tampak lurik karena adanya kandungan protein otot yang berbeda, yaitu aktin dan miosin. Nah, bekerja atas kesadaran atau menurut perintah otot. Bekerja atas kesadaran itu contohnya seperti apa sih? Nah, contohnya itu misalnya kita ngambil HP nih. Kita mau mengambil HP, nah yang bekerja itu otot rangka kita karena kita sadar. Begitu, karena kita sadar. Selanjutnya ada otot jantung. Otot jantung bekerja di bawah kesadaran kita atau di luar perintah otak. Bentuknya bergaris melintang. Nah, otot jantung hanya terdapat pada dinding jantung. Ciri-ciri otot jantung berbentuk serabut lurik yang bercabang-cabang, jumlah inti selnya banyak, terletak di tengah serabut. Nah, otot jantung ini bekerjanya secara tidak sadar, di luar kesadaran otak kita. Contohnya nih, misalnya jantung kita berdetak ya. Nah, otak kita tuh nggak bisa menyuruh denyut jantung kita tuh untuk, hey, jantung kamu berhenti berdetak ya. Nah, nggak bisa karena otot jantung itu bekerjanya secara di luar kesadaran otak tanpa diperintah otak. Begitu. Selanjutnya ada kerja otot. Cara kerja otot itu ada dua, yaitu otot antagonis. Otot antagonis yaitu adalah dua otot yang bekerja saling berlawanan, yaitu apabila satu otot berkontraksi maka otot yang lain relaksasi. Nah, otot antagonis ini dibagi menjadi 5, yaitu ada yang pertama fleksi dan ekstensi. Nah, fleksi ini merupakan gerak menekuk atau membengkokkan. Sebaliknya, ekstensi merupakan gerak meluruskan. Contohnya, gerak pada siku, lutut, ruas-ruas jari, dan bahu. Terus yang kedua ada aduksi dan abduksi. Adduksi merupakan gerak mendekati tubuh, sedangkan abduksi merupakan gerak menjauhi tubuh. Contohnya, gerak meregangkan jari-jari tangan, membuka tungkai kaki, dan mengacungkan tangan. Yang ketiga ada evalesi dan depresi. Nah, elevasi merupakan gerak mengangkat, sedangkan depresi merupakan gerak menurun. Contohnya, gerak membuka dan menutup mulut. Yang keempat ada supinasi dan pronasi. Supinasi merupakan gerak menengadah tangan, sedangkan pronasi merupakan gerak menelungkupkan tangan. Selanjutnya ada inversi dan eversi. Inversi itu gerak memiringkan atau membuka telapak kaki ke arah dalam tubuh, sedangkan eversi merupakan gerak memiringkan atau membuka telapak kaki ke arah luar. Nah, yang cara kerja otot yang kedua yaitu otot sinergis, yaitu adalah dua otot yang bekerja bersamaan, yaitu sama-sama berkontraksi atau sama-sama relaksasi. Contohnya otot-otot pronator yang terdapat pada lengan bawah. Nah, otot pronator ini ada dua ya teman-teman, yaitu otot pronator teres dan otot pronator quadratus. Nah, kedua otot ini tuh bekerja sama menggerakkan telapak tangan, menelungkupkan dan menengadah. Selanjutnya kita memasuki ke gangguan pada sistem gerak. Gangguan pada sistem gerak yang pertama ada rickets. Rickets ini merupakan suatu kelainan pada tulang yang terjadi karena kekurangan zat kapur, fosfor, bahkan vitamin D. Nah, kelainan ini tuh dapat terlihat dari kaki yang berbentuk huruf O dan huruf X. Maksudnya itu kalau berjalan itu dia akan membentuk huruf O atau huruf X. Terus ada osteoporosis. Nah, osteoporosis itu keadaan di mana penghancuran tulang lebih cepat daripada proses pembentukan tulang. Akibatnya tulang menjadi keropos. Penyebab osteoporosis ini yaitu karena kekurangan kalsium. Nah, biasanya penyakit ini itu
mudah terjadi pada orang yang lanjut usia atau orang yang sudah seperti kakek-kakek dan nenek-nenek. Terus ada patah tulang atau fraktura. Nah, yang pertama, fraktura batang hijau merupakan patah tulang sebagian yang umum terjadi pada anak-anak. Yang kedua, patah tulang sederhana terjadi jika tulang retak menjadi dua bagian, tetapi ujung tulang yang patah tidak keluar kulit. Yang ketiga, ada patah tulang reuk atau terbuka. Ujung tulang yang patah menyobek kulit dan muncul keluar. Pada patah tulang jenis ini, ujung tulang yang keluar mudah diserang bibit penyakit. Terus ada artritis. Nah, artritis merupakan peradangan yang terjadi pada sendi. Dapat terjadi karena banyak mengangkat atau membawa beban terlalu berat atau infeksi mikroorganisme. Selanjutnya ada lepas sendi. Nah, sendi lepas atau lepas sendi ini dapat dari tempatnya sehingga ligamen putus atau sobek. Hal ini dapat terjadi karena kecelakaan ataupun ketika kita sedang melakukan olahraga yang berat-berat. Baik, itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila masih ada kesalahan dalam hal penyampaiannya. Saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.